Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat semua pendengar podcast NASA kelas 121. Yeay, selamat datang buat para nasas. Oh ya, ini adalah podcast pertama para nasaber. Dan kita nih sebagai nasaber kelompok 1, tim A. Benar banget, nanti juga bakal ada nih nasaber kelompok 1 tim B dan nasaber lainnya. Dan aku Nadia Putri sama Azahra. Rasa beruntung banget nih buat bisa jadi penyapa pertama para nasas di sana. Nah Nat, kita kan pengisi podcast pertama nih. Nah, buat nemenin para nasas yang di sana, kita bakal bahas apa sih? Oke, jadi Ra, sesuai dari tugas sejarah nih yang tentunya menjadi alasan utama kita ngebuat podcast ini, kita bakal bahas mengenai sesuatu yang berhubungan dengan perayaan yang sebentar lagi bakal kita rayain sebagai warga negara Indonesia. Apa tuh kira-kira? Ini tanggal 9 Agustus sih. Oh, Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya gak sih? Benar banget. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang salah satu perjuangan besar Indonesia untuk bisa sampai di titik ini. Nah, kira-kira menurut kamu kita bakal bahas tentang apa? Bahasan yang seru dong ya pasti. Menurutku kalau bahas perjuangan pasti banyak banget lah ya. Tapi bahasan tentang pemberontakan di masa setelah kemerdekaan tuh bener-bener salah satu perjuangan yang membekas gak sih? Yap, benar banget. Hari ini kita bakal bahas tentang salah satu pemberontakan setelah kemerdekaan. Tepatnya pemberontakan Andi Aziz. Siap? Let's go! Oke, aku bakal mulai dari kira-kira kenapa sih seorang Andi Aziz yang merupakan bekas perwira KNIL yang bergabung di APRIS bisa melakukan pemberontakan. Jadi nasas, semua hal itu bisa terjadi karena pemberontakan Andi Aziz ini terjadi di Makassar yang diawali dengan adanya konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April tahun 1950. Dan ada pun hal-hal yang melatar belakangi pemberontakan Andi Aziz, yaitu yang pertama, menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja. Dan yang kedua, menentang campur tangan pasukan APRIS terhadap konflik di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Oke, menurutku nih Nat, ternyata sebuah ketidaksepahaman itu juga beresiko menjadi masalah besar. Nah, tapi setelah terjadinya pemberontakan, pemerintah tuh nggak tinggal diam. Mereka melakukan penumpasan terhadap pemberontakan oleh Andi Aziz itu. Nah, ceritanya itu, jadi pada tanggal 8 April 1950, yaitu 3 hari setelah pemberontakan pertama, jadi pemerintah pusat RIS mengeluarkan ultimatum tuh untuk menginstruksikan Andi Aziz disuruh ke Jakarta dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Nah, setelah dikeluarkan ultimatum ini juga diperintahkan agar seluruh pasukan Andi Aziz ini diawasi tanpa senjata. Jadi udah dikumpulin, diawasin, dan juga senjatanya diambil. Jadi mereka tanpa senjata. Nah, setelah didesak oleh Presiden NIT yaitu Sukawati, akhirnya 7 hari setelah ultimatum dikeluarkan, Andi Aziz setuju dan berhasil ke Jakarta yaitu pada 15 April. Tapi karena keterlambatannya itulah akhirnya ia ditangkap dan diadili sebagai pemberontak. Dan terakhir pada 21 April 1950, yaitu 6 hari setelah ditangkapnya Andi Aziz, Sukawati menyatakan NIT ini bersedia bergabung dengan Negara Republik Indonesia atau pada saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga penumpasan sisa-sisa kelompok Andi Aziz ini akhirnya dilakukan dan dikirimkanlah TNI pimpinan Mayor Hafi Worang dan disusul juga dengan pasukan TNI pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Jadi banyak banget ya pasukannya. Nah, kejadian pemberontakan ini tuh juga banyak banget kan menimbulkan dampak, dan tentunya banyak dampak buruk kayak yang terjadi. Nah,
Kejadian pemberontakan ini yang berhasil melawan Letkol Mokogintattu juga banyak banget kan menimbulkan dampak. Salah satunya pergantian Perdana Menteri NIT IRPD di APRI yang mengundurkan diri setelah diganti sama IR Putuhena yang pro RI. Dan juga seperti yang tadi udah kamu bahas Ra, bahwa NIT akhirnya memilih bergabung nih sama NKRI. Jadi banyak banget ya dampak dari kejadian pemberontakan ini. Oh ya, tapi Nasas, kejadian ini juga banyak banget nih hikmahnya. Karena salah satunya pada tanggal 30 Januari 1984, yaitu tepatnya 34 tahun setelah pemberontakan itu, seluruh keluarga dari Andi Aziz ini sedang diselimutin duka karena kepergian sang kapten. Jadi Andi Abdul Aziz, yaitu di usianya yang ke-61 tahun, meninggal di Rumah Sakit Husada Jakarta karena serangan jantung. Nah, dari kisah atau sejarah pemberontakan Andi Aziz ini, kita bisa mengambil bahwa Kapten Andi Abdul Aziz ini adalah seorang pemberontak yang tidak pernah menyakiti dan membunuh orang untuk kepentingan pribadinya. Ia sebenarnya hanyalah seorang korban propaganda dari Belanda yang kebetulannya buta terhadap dunia politik. Nah, Andi Aziz ini sebenarnya adalah seorang militer sejati yang mencoba untuk mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia pada masa itu. Tapi tetap bahwa pemberontakan yang dilakukannya tidak dapat dibenarkan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa setiap hal itu harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang dan kita juga harus memiliki wawasan yang cukup luas untuk melakukan itu. Gak terasa ya udah sampai di segmen terakhir. Jadi ternyata untuk sampai di Indonesia yang saat ini tuh benar-benar gak mudah sama sekali. Bener banget, apalagi kayak apa yang kita bahas barusan. Menurutku ya, kayak yang udah aku sampaikan di awal, bahwa rangkaian kejadian pemberontakan tuh benar-benar salah satu perjuangan Indonesia yang membekas banget, iya kan? Ya, karena menurutku melawan sesuatu yang ada di dalam tuh lebih sulit dari melawan sesuatu yang datang dari luar. Tepat banget, kayak kata Bung Karno sih menurutku ya. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, sedangkan perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Iya kan? Yap, dan kita semua harap sih kamu, Nasas, dan semua warga negara Indonesia bisa ngasih yang terbaik buat negara kita. Karena gak mudah lah ya untuk bisa membentuk dan mempertahankannya sampai saat ini. Iya dong Nasas. Dan oh ya, kita benar-benar happy banget karena para pemudi-pemuda kebanggaan kita baru saja kembali mengharumkan nama Indonesia di jagat internasional dengan membawa 1 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Oh ya, buat teman-teman yang nanya, ini datanya aku ambil dari liputan6.com pada hari kemarin, yaitu tanggal 2 Agustus. Dan kita juga artinya harus turut bangga dan terus berjuang nih buat nama Indonesia. Bener banget. Dan sedih banget nih Nasas, kita harus udahan dulu sampai sini. Semoga kalian gak bosan dengerin kita hari ini, karena kita beneran senang banget bisa berbagi sama Nasas di sana. Dan juga jangan lupa buat tetap stay tune di podcast kita, karena akan ada banyak narasumber lain yang bakal nyapa kalian dan pastinya gak kalah seru. Kita ucapin makasih banget buat semuanya, terutama Nasas, dan maaf banget kalau ada kesalahan nih dalam podcast kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Nasas.